Tahu tidak teman-teman, kalau perusahaan memiliki dua macam publik, yakni publik internal dan publik eksternal. Dengan kehadiran publik, maka organisasi atau perusahaan akan berupaya untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat. Inilah yang akan dibahas pada teori situasional publik. Teori situasional publik dikembangkan oleh Grunig, seorang profesor public relation dari University of Maryland pada tahun 1968. Pada tahun tersebut, bisnis dan perusahaan sedang berkembang. Grunig menganalisis bahwa perusahaan lebih memperhatikan cara pemasaran dari produk yang dihasilkan dibandingkan memperhatikan publik perusahaan tersebut. Padahal, menurut Grunig, publik perlu diperhatikan oleh perusahaan sesuai dengan situasi yang sedang dialami oleh publik itu sendiri. Teori situasional publik atau situational theory of the public bermanfaat untuk mengidentifikasi publik dan membuat kategori publik lebih spesifik berdasarkan perilaku komunikasi dari individu dan efek komunikasi yang diterima oleh individu tersebut. Menurut teori ini, publik muncul ketika individu menghadapi permasalahan yang sama, menyadari permasalahan, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Menurut Grunig, dengan memperhatikan publik, seorang praktisi PR akan terbantu dalam membentuk strategi komunikasi baik dari key message maupun metode yang digunakan untuk mendekati publik. Pada dasarnya, dalam teori ini Grunig menjelaskan ada dua kunci yang harus dipegang, yaitu publik yang belum terpapar informasi dan publik yang belum berpartisipasi dalam perusahaan, baik secara aktif maupun pasif, yang mendorong mereka melakukan dua hal, yaitu information seeking dan information processing. Selanjutnya, contoh pengimplementasian teori situasional publik oleh praktisi PR seperti pada saat pelaksanaan kampanye. Seorang praktisi public relation pemerintah dapat mengidentifikasi dan membuat kategori publik berdasarkan situational theory of the public, sehingga seorang praktisi PR bisa membuat program yang tepat terkait isu-isu yang akan mempengaruhi reputasi pemerintahan. Melalui program yang dibuat oleh praktisi PR, pesan-pesan yang dibuat PR akan tersampaikan secara efektif ke publik dan akan berpengaruh terhadap citra pemerintahan. Dalam teori situasional publik juga dikenal tiga macam variabel, yaitu yang pertama problem recognition yang melihat dari seberapa paham dan sadarnya publik terhadap isu yang diangkat oleh perusahaan. Yang kedua, constraint recognition yang merupakan tahapan lanjutan dari problem recognition untuk mengetahui apakah publik pun memiliki pandangan yang sama dengan perusahaan bahwa masalah tersebut merupakan suatu problematika yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga, level of involvement, yaitu variabel yang melihat keterlibatan atau partisipasi publik dalam isu tersebut. Apabila publik peduli, kemungkinan ia akan menjadi komunikator yang aktif dalam menyuarakan isu-isu tersebut. Itulah mengapa teori situasional publik atau situational theory of the public sangat penting dimiliki oleh seorang praktisi public relation karena bermanfaat untuk mengidentifikasi publik dan dapat membuat serta menentukan strategi apa yang baik untuk digunakan demi terciptanya opini publik yang baik bagi perusahaan.